teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yana. Saya suka berbagi banyak hal yang saya tahu. Semoga itu semua berguna buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, and share ya video saya. Aktifkan juga tombol loncengnya. Pada kesempatan kali ini, Yana mau berbagi tips tentang bagaimana mengelola keuangan saat pandemi corona. Pandemi virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia telah membuat repot dan memusingkan banyak orang. Pagebluk virus corona ini disadari atau tidak telah mempengaruhi perekonomian tak hanya skala besar namun juga skala rumah tangga. Adanya kebijakan untuk tetap tinggal di rumah membuat pola belanja, penghasilan, hingga transaksi mengalami perubahan. Karena itu, sebaiknya Anda mengelola keuangan dengan baik. Untuk menyiasati agar keuangan tetap sehat selama pandemi virus corona, berikut ini saya bagikan beberapa tipsnya. Tips yang pertama adalah jangan panik. Iya benar, jangan panik. Apalagi sampai melakukan aksi panic buying atau memborong belanjaan. Terkait masalah keuangan, berpikirlah secara logis. Jika membutuhkan sesuatu atau ingin sesuatu untuk di rumah, berjaga-jaga itu tidak apa-apa. Hal-hal seperti obat-obatan, stok makanan bisa disimpan selama 1 atau 2 minggu di rumah. Tetapi ketahuilah bahwa barang-barang yang Anda butuhkan tersebut bukan barang langka. Artinya masih banyak di toko dan dapat dibeli lagi jika persediaan di rumah habis. Jadi beli secukupnya saja ya. Tips yang kedua adalah buatlah prioritas pengeluaran. Harus disadari bahwa perbedaan yang besar antara keinginan dan kebutuhan. Karena itu, sangat penting untuk membuat prioritas pengeluaran. Cara membuatnya adalah dengan mengelompokkan pengeluaran-pengeluaran kita ke dalam prioritas-prioritas seperti berikut ini. Sangat penting dan sangat mendesak, penting tetapi tidak mendesak, tidak penting tetapi mendesak, tidak penting dan tidak mendesak. Lalu, putuskan hal-hal apa yang perlu Anda hilangkan dari daftar pengeluaran. Pastinya yang masuk dalam kategori terakhir yaitu tidak penting dan tidak mendesak sebaiknya dihilangkan saja. Tips yang ketiga adalah proaktif. Menjadi pribadi yang proaktif itu sangat penting. Maksudnya, salah satunya adalah harus rajin dalam mencari diskon untuk mengurangi pengeluaran. Anda bisa meluangkan waktu untuk mencari secara online penawaran dan diskon spesial serta membanding-bandingkan harga. Hal-hal seperti penawaran spesial, diskon spesial, pembayaran otomatis, dan membeli barang secara bundling yang pastinya dapat menghemat banyak uang. Lalu bagaimana dengan penggunaan kartu kredit? Nah, dalam keadaan darurat, kartu kredit dapat digunakan dengan bijak. Pastikan tidak lupa bahwa setiap kali memakai kartu kredit itu akan menjadi utang yang harus dibayar nanti. Karena itu, selalu pastikan Anda memahami apa yang dihadapi sebelum melakukannya. Tips yang keempat adalah berhemat. Berhemat adalah jangan terlalu berlebihan dalam membeli barang yang memiliki jangka waktu pendek, baik dalam hal fungsi, penggunaan, dan ketahanan barang. Sebaiknya kita menghindari pengeluaran konsumtif seperti membeli barang elektronik dengan model terbaru, membeli barang-barang fashion yang lagi ngetren, ganti mobil atau motor yang terbaru, menghabiskan uang untuk membeli barang seperti jam tangan, gelang tangan, dan sebagainya, tetapi yang tidak memiliki nilai investasi. Nah, jika tips nomor 1 sampai dengan nomor 4 sudah dilakukan,
Tetapi seringkali ada pengeluaran tambahan, dana darurat, dan pastinya perlu juga untuk pengalokasian dana sebagai saving, baik itu untuk menabung atau menyisihkan dana untuk investasi. Bagaimana ya? Boro-boro mau nabung atau invest, bisa makan dan cukup sehari-hari dan bayar ini itu saja sudah bersyukur. Nah, tenang, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Berikut ini adalah tips yang kelima, yaitu menambah sumber pendapatan. Menambah sumber pendapatan, caranya adalah dengan berbisnis. Iya, berbisnis. Bisnis apakah yang paling tepat di era 4.0 atau era digital di mana semua sudah serba online dan banyak menggunakan kecerdasan artificial atau robot. Ditambah lagi dengan adanya pandemik virus corona yang mau tidak mau kita lebih banyak melakukan pekerjaan dari rumah. Dan jawabannya adalah MCI. Yes, MCI, Millionaire Club Indonesia, menjawab semua tantangan bisnis di era 4.0 ini. Kenapa harus MCI? Bisnisnya mudah dan sederhana untuk dikerjakan, serta bisa dikerjakan dari rumah. Mempunyai potensi menghasilkan omset miliaran walaupun dengan modal kecil. Memiliki sistem marketing yang simpel dan menguntungkan. Perusahaan anak negeri yang sudah berkembang hingga ke luar negeri dan banyak sekali mendapat penghargaan. Produk-produknya dibutuhkan oleh setiap orang, baik dari orang tua sampai anak-anak, dan telah mendapatkan predikat sebagai top brand. Banyak orang telah memiliki kehidupan lebih baik setelah bergabung dengan bisnis ini. Dan masih banyak lagi keuntungan yang bisa didapat jika Anda bergabung dengan bisnis ini. Jika Anda masih penasaran dan mau bergabung dengan bisnis ini, silahkan komen di kolom komentar ini ya. Atau follow akun media sosial saya seperti yang tertera di slide berikut ini. Demikian teman-teman hal yang dapat saya sharingkan saat ini. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman semua. Nantikan juga video-video saya berikutnya. Salam sehat, sukses, dan berkelimpahan berkat semuanya. Better Life with MCI.